kita mulai langsung aja ya Teh ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Waalaikumsalam ala warahmatullahi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini setelah 2 minggu kita tidak bertatap muka. Kajian kita bisa kita lanjutkan kembali pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari setelah ini. Untuk tema hari ini, insya Allah kita membahas tentang sholat ya. Ya, tentang sholat. Ya, baiklah kalau begitu waktu dan tempat kami persilahkan untuk Teh Aza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, gimana? Kesana jelas ya? Jelas. Sudah jelas ya? Ya. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat memulai kembali pengajian ya, kajian tentang fikih khususnya wanita ya, fikih yang berkaitan dengan wanita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Adha walaupun sudah lewat hari tasyrik ya, nggak apa-apa ya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah ya, dan apapun yang kita lakukan selalu dituntun oleh Allah semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kita bahas sekarang diambil dari kitab Fathul Qorib ya, babnya bab sholat. Sebelumnya mari kita bertawasul, berharap semoga apa yang kita pelajari ini mendapat keridhaan Allah ya, dituntun selalu oleh Allah ya, dan dalam pelaksanaan ibadah kita selalu dalam sesuai tuntunan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ana khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa ila jami'i masyayikhina wa jami'il muallimina wa muallimatina wa ila jami'il mu'allifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna syai'un lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Dibacakan dari kitabnya ya, Kitabu Ahkamis Sholati, kitab menjelaskan tentang hukum-hukum sholat ya. Alhamdulillah toharoh yang kita jelaskan kemarin sudah selesai ya, mulai dari istinja, kemudian najis ya, wudhu, tayamum, mandi besar, terus juga haid dan istihadah, nifas sudah selesai. Sekarang yang kita bahas adalah sholat. Ya, sholat itu dikatakan dalam syarahnya ya, wahya afdalul ibadat al badaniyah az-zahirah thumma shaum thumma al-hajj thumma zakah. Jadi sholat ini ya ibadah yang langsung perintahnya oleh Allah diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad, yang mana sholat ini tidak ada pada zaman nabi-nabi sebelumnya tuh nggak ada seperti kita sholat 5 waktu itu ya, nggak ada. Jadi nabi-nabi sebelumnya sholat itu cukup dengan zikir ya, cukup dengan mengingat Allah, wirid-wiridnya. Nah sekarang khususiyah oleh umatnya Rasulullah itu ada sholat yang dilakukan setiap 5 waktu ya, yang mana seperti kita ketahui ya ceritanya kan ya, sholat itu perintahnya ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj ya, Rasulullah berhadapan dengan Allah langsung ya, yang mana awalnya 5 waktu sholat ini tadinya 50 waktu
ya 50 waktu sholat. Ketika Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha turun ke langit ke bawah-bawahnya bertemu dengan para nabi, ya para nabi memberi saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau 50 waktu sholat umatmu tidak akan mampu melakukan itu, ya 50 waktu sholat, gitu ya. Minta lagi keringanan kepada Allah, ya turun dari 50 itu sampai ke 5 waktu, yang mana satu waktu sholatnya itu dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah menjadi 10 kali, ya semua kebaikan yang kita lakukan itu kan oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10, ya. Jadi hakikatnya 5 waktu sholat ini pahalanya sama dengan 50 waktu sholat itu. Ya, dikatakan bahwa sholat itu afdalul ibadat, ya, ibadah yang paling afdal, yang paling utama di antara semua rukun Islam, ya. Rukun Islam itu ada zakat, ada puasa, ya, haji, ya. Jadi yang paling utama dari semua itu, ya, justru sholatnya dulu nih. Jangan kita mau ngejar haji umroh sedangkan sholatnya yang 5 waktu ini belum bisa kita jaga, gitu ya. Jadi yang paling utama kita menjaga dulu sholatnya 5 waktu ini tidak boleh tertinggal, karena sholat justru ibadah yang paling utama, bukan haji, ya. Yang paling utama itu justru sholat keseharian kita, ya. Bahkan dikatakan, ya, dalam kitab Nihayatuz Zain itu ada hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang sengaja meninggalkan sholat, ya, dalam hatinya membangkang perintah Allah, itu darahnya halal. Artinya orang itu halal untuk dibunuh, ya, sampai seperti itu bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ya, bahayanya seperti itu, sengaja meninggalkan sholat dan dalam hatinya dia mengingkari bahwa sholat itu perintah Allah. Nah, itu bahaya sekali, ya. Jadi begitu pentingnya sholat, ya. Yang pertama kali ditanya, ya, ketika ditimbang amal itu bagaimana sholatnya, ya. Jadi afdalul ibadat, ya, ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Setelah sholat baru puasa, ya, kemudian haji, kemudian zakat, ya. Jadi afdal sholat itu adalah ibadah tuh yang paling utama adalah sholat. Nah, dalam sholat itu kan ada fardu, ada sunnah. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ya. Yang paling utama dari kefarduan sholat itu fardunya, ya. Jadi ketika kita melakukan sholat fardu atau menyempurnakan sholat fardu yang lalu, ya, kemarin kan sempat disampaikan, ya, kalau punya qodhoan sholat, misalkan dulu-dulunya waktu kita belum ngerti cara bersuci, kok kayaknya dulu itu teledor sekali, sholat sering ada yang ketinggalan, bisa kita sempurnakan sekarang, ya. Mengqodhoi sholat itu pahalanya lebih utama daripada kita melakukan sholat sunnah, gitu ya. Jadi melakukan sholat fardu itu lebih utama, lebih afdol daripada sholat sunnah. Artinya apa? Ketika kita punya sholat yang bolong-bolong itu, ya, baiknya kita mengqodhoi sholat fardu itu, baru kita melakukan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu juga ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, ya. Jadi ketika kita sudah tidak punya qodhoan sholat, sholatnya terjaga semua, ditingkatkan, ya, melakukan sholat sunnah, ya, baik itu duha, tahajud, ya, tasbih, ya. Sholat tasbih itu baik minimal 1 kali seumur hidup, ya. Kalau belum pernah melakukan sholat tasbih, baiknya kita usahakan nih. Sholat tasbih bisa dilakukan di malam hari, bisa di siang hari, ya, baiknya malam Jumat. Ya, sholat tasbih harus pernah dilakukan 1 kali seumur hidup, ya. Yang mana dalam 4 rakaat ini ada 313 tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sholat sunnah, ya. Nah, as-shalah itu secara bahasa apa sih? Ya, wahya lughatan ad-du'a. Ya, as-shalah, salat secara bahasa itu artinya doa, ya, secara bahasa. Jadi salat yang kita lakukan itu memang ungkapan doa, permohonan kita yang disebut dengan doa, ya. Kalam ad-du'a itu adalah kan ada amr, ada ad-du'a, ya. Kalimatnya sama seperti perintah, ya, tapi bedanya kalau doa itu permintaan dari orang yang derajatnya rendah kepada orang yang derajatnya tinggi, disebutnya doa, atau
bahasa Indonesia permohonan ya. Jadi kalau kita bikin surat itu kan ya, permohonan itu kan berarti kita memberi surat permohonan kepada orang yang derajatnya atau jabatannya lebih tinggi daripada kita, kalimatnya permohonan. Tapi kalau dari ketua ke bawahan itu kan bahasanya perintah gitu ya. Jadi sama-sama wujudnya perintah, tapi kalau doa itu dari orang yang derajatnya rendah kepada orang yang derajatnya luhur. Nah, seperti kita ini, kita meminta kepada Allah melalui sholat, ya, kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan, ya, kita melakukan sholat, secara bahasa adalah artinya doa, ya. Kemudian wasyar'an kama qala ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i ini guru daripada Imam An-Nawawi, ya, yang mana keduanya ini bermadhab Asy-Syafi'i, ya, Syafi'i madhabnya. Beliau berkata, pengertian sholat secara syariat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamun bitaslim. Ya. Bisyara'ita makhsusah. Jadi sholat secara syariat itu apa? Segala ucapan, ya, aqwalun, segala ucapan, segala perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Jadi sholat itu apa tadi? Pekerjaan, ya, semua ucapan, semua pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi dalam sholat ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Nah, kita melakukan sholat itu kan yang pertama niat, ya. Rukun sholat jumlahnya semua ada 17. Ya, yang mana ke-17 rukun ini tidak boleh tertinggal. Nah, harus hafal, harus bisa membedakan mana kefarduan sholat, mana kesunahan sholat. Ya, ketika kita mau sholat, usolli fardhos subhi. Nah, mengucapkan usolli fardhos subhi itu hukumnya sunnah, mengucapkannya. Ya, yang wajib itu di dalam niat. Ya, niat di dalam hati, ya, ketika kita melakukan takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Ya, disebut takbiratul ihram yang pertama itu juga rukun, ya. Ya, jadi yang pertama niatnya takbir, niat takbir, ya. Niat dengan takbir ini berbarengan. Jadi ketika Allah sambil kita berniat di dalam hatinya, usolli fardhos subhi rakaataini. Nah, itu ya. Jadi niat itu bukan sebelum takbir, ya. Sebelum takbir ini sifatnya sunnah. Tujuannya menuntun hati kita agar niatnya itu nggak salah. Jadi ketika sebelum takbir kita baca sholli fardhos subhi rakaataini istaqbilal kiblat tiada alillahi ta'ala, kemudian kita takbir. Nah, yang wajib niatnya itu justru ketika takbir mulai dari Allah sampai akbar itu diisi dengan niat yang kita ucapkan di dalam hati. Itu ya. Nah, takbir diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, jadi setiap ibadah yang awalnya takbir kemudian salam akhirnya itu disebut dengan sholat. Begitupun sujud syukur, sujud tilawah. Sujud itu ada 3 macam. Ya, sujud syukur, sujud tilawah, yang satu lagi sujud sahwi. Ya, kalau sujud syukur itu kan sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan kenikmatan, ya, yang perlu kita syukuri, ya, itu dilakukan dengan sujud syukur. Jadi sujud syukur yang betul itu bukan sembarang sujud di mana saja, ya, tapi tetap harus memenuhi rukun seperti halnya kita mau sholat, menutupi aurat, menghadap kiblat, punya wudhu, ya. Jadi sujud syukur itu dilakukan dalam kondisi suci, menghadap kiblat, menutup aurat. Ya. Kemudian takbir sama sujud syukur juga ada takbirnya. Allahu Akbar. Aku niat sujud syukur, ya. Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Ya, baru kita baca doanya sujud syukur sajadah wajhiyal apa? Kok jadi lupa. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya.
Atau ditambah lagi doa-doa selanjutnya. Doa-doa tentang syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, boleh. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Kemudian salam. Sama, sujud syukur juga diakhiri dengan salam. Ya, jadi sholat itu apa? Sholat itu adalah ucapan, pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syaratnya harus punya wudhu, harus menutupi aurat, harus menghadap kiblat, ya. Tidak boleh membawa najis, ya. Begitupun sujud syukur, sujud tilawah, ya. Sujud tilawah itu ketika kita mendengar bacaan sajadah itu, ya, yang biasanya ada gambar masjidnya, ya, di Al-Qur'an itu. Nah, itu berarti sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Sama pelaksanaannya seperti sujud syukur tadi, ya. Kalau sujud sahwi itu kan sujud yang dilakukan ketika lupa, ya, dalam pelaksanaan sholat lupa kunut, ya, lupa tahiyat awal. Nah, maka dianjurkan untuk sujud sujud sahwi, gitu ya. Jadi sujud-sujud itu termasuk daripada sholat juga, ya, karena tadi pengertian sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, itu dalam sholat. Nah, sekarang kita menjelaskan sholat mafruḍah, sholat yang diwajibkan, yang difardukan Allah. Menjelaskan bahwa sholat itu fardu, ya, lewat Al-Quran dan juga hadis dan juga fi'lun Nabi, Rasulullah melakukannya secara terus-menerus, ya. Rasulullah setiap hari melakukan sholat 5 waktu, berarti memberi isyarat, memberi arti bahwa sholat itu fardu, tidak boleh ditinggalkan, ya. Bahkan Rasulullah itu mengamalkan sholat disebut dengan sholat khauf, ya. Sholat khauf itu sholat di saat kondisi perang, ya. Jadi pas waktu perang itu Rasulullah tetap menjaga salatnya, ya, dengan sambil berjamaah, barisan depan, barisan belakang, ada tata caranya, disebut dengan sholat khauf, ya. Itu menunjukkan arti bahwa sholat itu fardu, ya, fardunya itu sangat fardu, tidak boleh ditinggalkan, ya. Nah, sholat itu sholawatul mafruḍah ada khamsun, ada 5. Yajibu kullun minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an. Semua sholat yang 5 waktu ini wajib dilakukan mulai dari awal waktu, ya, diberi waktu secara longgar sampai waktu sholat berikutnya, ya. Jadi afdolnya sholat itu dilakukan di awal waktu, ya. Afdolnya sholat dilakukan di awal waktu. Boleh kita mengakhirkan sedikit dari awal waktu jika memang kita berharap mau berjamaah, ya, itu boleh. Ya. Kalau kita mengakhirkan nanti aja, ya itu wailul lil musallin, ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang lalai sholatnya, nanti aja, sampai tinggal 5 menit lagi baru mau sholat. Nah, itu dia tetap melakukan sholat tapi di waktu tahrim, ya, di waktu yang diharamkan sholat. Tidak ada uzur apapun, ya, nggak ada alasan apapun, bukan sakit, bukan karena ada uzur, misalkan anaknya rewel, itu termasuk uzur juga, ya. Di rumah nggak ada siapa-siapa, akhirnya nggak bisa sholat awal waktu, ya. Itu termasuk uzur juga. Nah, kalau misalkan tidak ada uzur sama sekali, dia melakukan sholat di akhir waktu, sengaja diakhirkan, ya, itu dia gugur kewajibannya, tapi dia melakukannya di waktu yang tahrim, ya. Jadi makruh, karena melakukannya itu di waktu yang mepet sampai waktu yang mau masuk di waktu selanjutnya, gitu, ya. Jadi afdalnya sholat itu dilakukan di awal waktu, ya. Afdalul amal, ya, amal yang paling utama itu adalah melakukan sholat di awal waktu. Hadis Rasulullah mengatakan seperti itu, ya. Nah, yang pertama disebut sholat az-zuhru, ya. Jadi yang pertama itu sholatnya az-zuhru. Sumiyat, kenapa kok dinamakan zuhur, ya? Zuhur itu dari apa nih asal mulanya kok disebut zuhur, ya? Sumiyat bidzalika di annaha zahiratun wasaton nahar. Karena sholat zuhur itu jelas, ya, dilakukan di saat terang benderang. Maksudnya zaharat. Jadi bahasa Arabnya itu jelas, itu maksudnya zahirah,
ya. Zahirah. Nah, akhirnya disebut sholat zuhur. Kenapa? Karena siang hari itu kan orang jelas ya, mau lihat siapapun jelas karena ada matahari ya. Masa tengah hari di siang hari, di tengah hari bolong ya, siang bolong disebutnya ya. Nah, dari kalimat zahirahnya itu ya, jelas artinya zahirah. Akhirnya disebutlah sholatnya itu disebut dengan sholat zuhru. Gitu ya. Wa awal waktiha, awal waktu zuhur itu kapan sih? Ya, ai mailu syamsi an wasatis syama'i wasatis samai ya. Jadi waktu sholat zuhur, kalau kita tahu waktu sholat itu tidak perlu melihat jam ya. Jam itu kan adanya di zaman sekarang ini. Zaman dulu gimana taunya ya. Jadi matahari itu ketika siang hari dia akan mencapai di titik tengah ya. Kalau dalam bahasa Arabnya istilah fikihnya disebut dengan waktu istiwa ya. Waktu istiwa itu adalah waktu di saat matahari berada di atas, di tengah-tengah ya. Kalau digambarkan misalkan ditaruh ada tongkat ya, ada tongkat ditaruh di tengah itu, di bawahnya ini tidak akan ada bayangan atau ada bayangan hanya sedikit saja. Yaitu menunjukkan waktu istiwa ya. Waktu istiwa adalah waktu ketika matahari berada di tengah ya, di tengah-tengah dari benda. Kalau diungkapkan ya, itu tidak ada bayangan sama sekali. Ya, disebut dengan waktu istiwa. Kalau di Indonesia sekitar jam 12 waktu istiwa itu. Nah, itu belum waktu zuhur ya. Nah, waktu istiwa ini adalah akhir dari waktu duha. Ya. Waktu duha itu kan ketika matahari dari awal dulu deh ya. Terbit fajar ya. Dari awal matahari, sebelum matahari terbit itu ada terbit fajar ya. Fajar ini ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadik ya. Fajar kadzib itu dia seperti, coba aja diperhatikan kalau subuh-subuh tuh ya, ada cahaya ya, tapi dia tidak menyeluruh, baru selewat aja putih gitu ya. Itu di waktu sahur. Kalau di Indonesia biasanya jam 4 ya, sebelum subuh, itu disebut fajar kadzib. Nah, memasuki fajar shadik ya, ketika ada cahaya yang melintas semuanya, semua langit tuh terang tapi bukan matahari ya, baru putih aja. Seperti mega tapi bukan mega, fajar disebutnya ya. Terbit fajar bukan terbit matahari ya. Jadi ada cahaya putih yang terang ke seluruh langit ya. Tapi bukan matahari ya. Nah, itu disebut dengan fajar shadik. Itu waktu masuk sholat subuh ya. Jadi ketika terbit fajar shadik ya, ada cahaya, kita kalau lihat di ujung itu kan kayak garis ini ya, kemudian ada cahaya. Nah, cahayanya ini kalau yang fajar kadzib cuma sekelibat sini aja ya, ibaratnya hanya sekelibat. Kalau gimana sih gambarinnya ya. Nah, ini misalkan ya, kalau kita lihat langit itu kan ujungnya tuh kayak garis gitu ya, kayak garis. Nah, kalau matahari fajar kadzib itu dia hanya cahayanya hanya sebatas ginilah, putih. Kalau sunrise itu kan udah ada kuning-kuningnya ya. Nah, kalau ini pun cuman putih aja, disebutnya dengan fajar kadzib, yaitu waktu sahur ya, waktu sahur sepertiga malam yang terakhir ya. Nah, ketika cahaya putihnya ini terus ke atas ya, terus ke atas sampai selangit itu seperti putih, itulah masuk waktu subuh, disebutnya fajar shadik ya. Kemudian setelah fajar shadik terbitlah matahari ya, disebut akhir dari waktu subuh ya. Kalau di kalender itu ada istilahnya terbit, kalau di kalender Indonesia ya. Nah, bahasa terbit ini berarti akhir dari waktu subuh. Yang dimaksud dengan terbit itu adalah terbit matahari ya, sunrise itu ya. Jadi matahari terbit adalah akhir dari waktu subuh. Nah, itu belum masuk sholat duha ya. Ketika matahari terbit adalah waktu diharamkannya sholat ya. Kalau belum sholat subuh gimana ya? Tetap harus dikodok sholat subuh walaupun di waktu terbit. Tapi kalau sudah sholat subuh, ya maka tidak ada sholat ba'diyah subuh itu kan nggak ada. Ya.
Jadi sholat ketika waktu terbit matahari justru itu diharamkan melakukan sholat. Kenapa? Karena orang-orang yang menyembah matahari ya itu ibadahnya pada saat mataharinya muncul. Ya. Supaya tidak sama dengan orang-orang yang menyembah matahari, maka orang Islam tidak boleh melakukan sholat di saat matahari keluar, termasuk waktu yang diharamkan melakukan sholat. Kemudian ketika terbit ya ditunggu sedikit sebentar. Nah, ad-duha itu kan disebut artinya kan ketika matahari sepenggalah naik ya, bahasa Indonesia terjemahnya kan ketika matahari sepenggalah naik. Sepenggalah itu kan seperti satu tongkat ya. Nah, satu tongkat naik matahari barulah masuk waktu duha. Ya, jadi sekitar kalau di Indonesia boleh sholat duha mulai 6:30 ya, sudah bisa melakukan sholat duha. Jam 6 pun bisa kalau subuhnya jam 4, kan kadang-kadang subuhnya jam 4 ya. Jadi ketika mataharinya itu sudah sepenggalah naik ya, kira-kira satu tongkat naik, masuklah di waktu duha. Jadi waktu duha itu bukan jam 7, jam 8, jam 9 itu enggak ya. Jadi ketika matahari sudah lewat satu tongkat, masuk waktu duha sampai kapan? Sampai sebelum waktu istiwa ya. Jadi kan tadi matahari terbit ya, dari sini misalkan terbit matahari ketika sudah sepenggalah naik masuk waktu duha, terus sampai ketika di titik atas ini ya, ini adalah waktu istiwa. Waktu istiwa juga waktu yang diharamkan melakukan sholat. Sama alasannya seperti tadi, karena ketika matahari ada di atas ya, di atas di tengah-tengah langit itu adalah waktu ibadahnya orang-orang yang menyembah matahari ya. Jadi kita umat Islam dilarang melakukan sholat di saat waktu-waktu itu ya. Akhir dari waktu duha itu sekitar jam 11:30 kalau di Indonesia ya. Kalau di sana saya nggak bisa bayangin nih. Pokoknya waktu sebelum masuk waktu zuhur itu kita kasih kosong sedikit lah, sekitar 15 menit, 30 sampai 15 menit itu waktu istiwa ya, waktu yang diharamkan melakukan sholat karena matahari pas ada di tengah langit ya. Nah, ketika dari tengah langit ini bergeser sedikit ya, kan tadi di tengah langit ya disebutnya waktu istiwa. Ketika bergeser sedikit sedikit masuklah di waktu zuhur ya. Jadi waktu zuhur itu mulainya ketika matahari bergerak dari posisi istiwanya, bergerak sedikit masuk di waktu zuhur, kemudian sampai ya, kalau diibaratkan ada tongkat ya, ini misalkan ini ya. Nah, ini tongkatnya ini ada bayangan sebelahnya. Akhir dari waktu zuhur nih ya. Ketika ini tongkat ya, bayangannya ini, bayangan yang ada di sebelah sini itu sama dengan tongkatnya ya. Itulah akhir dari waktu zuhur. Kalau di Indonesia mudah mengungkapkannya sekitar jam 3 ya. Jadi ketika bayangan benda sama dengan bendanya ya, itu akhir dari waktu zuhur yang berarti masuk di waktu asar. Kalau istiwa tadi kan tidak ada bayangan sama sekali ya, karena matahari berada di tengah-tengah. Bergeser sedikit, masuklah di waktu zuhur. Nah, ketika bayangan bendanya ini sama dengan bendanya ya, sekitar seginilah. Kalau di Indonesia jam 3-an, itu berakhir waktu zuhur, masuk di waktu asar. Ya. Ini penting kalau yang suka hiking tuh bisa memperkirakan waktu sholat ya dengan melihat kondisi alam seperti itu. Kalau tidak dalam kondisi mendung ya, kalau mendung kan juga cukup sulit ya. Kalau pas kebetulan nggak bawa jam ya. Nah, masuk di waktu asar. Akhir dari waktu asar itu apa? Tenggelamnya matahari. Tadi matahari sudah terbit, geser, ketika dia tenggelam, sudah sunset, ya. Berarti waktunya sholat asar sudah habis,
masuk pada waktu sholat maghrib. Ya, di maghrib itu disebut maghrib kenapa? Karena ghurubus syamsi. Ghurub itu artinya matahari tenggelam. Ya, matahari tenggelam, kemudian muncullah mega. Ya, ada mega tuh, ada mega merah, mega kuning, mega putih. Ya, nah mega merah, ketika si mega merahnya ini hilang menuju ke mega kuning, masuk waktu sholat Isya. Kalau di sana sholat Isya itu jam berapa tuh? Maghrib ke Isya katanya lumayan ya, lebih pendek daripada di Indonesia atau lebih panjang? Lebih pendek teh. Kalau di sini kan maghrib jam 6, ya Isyanya jam 7, 1 jam. Kalau di sana? Oh, kita masih agak panjang sih teh. Sekarang Ya kita kayaknya. maghribnya udah jam 9. Kemarin itu sempat maghribnya jam 10 kurang lebih. Oh iya, Nah, maghribnya jam 10 malam. iya, isyanya udah hampir jam 12 malam. Oh, lumayan panjang juga ya, lama ya Iya. Isyanya. Terus subuhnya jam berapa? Oh, waktu kemarin sempat jam 2 kurang gitu, jam 2 lah kurang lebih teh. Udah ada yang Jadi subuh, cuman malamnya sebentar ya. iya teh. Jadi waktu Ramadan kita bertahan dari Iya, buka iya. puasa, isya, Mending nggak tarawih. tidur ya. Kalau tidur malah kelewat sahurnya. Cuman itu Oh, teh beda-beda, ada yang kan banyak masjidnya juga, ada yang subuhnya baru masuk jam 3 atau jam setengah 4 gitu. beda Tergantung ikut yang daerahnya mana, beda gitu. lagi. Pakai ikut yang mana. Ya, ya, ya. Sesuai ininya ya, daerahnya masing-masing gitu ya. Enggak juga sih teh, satu Oh, daerah aja. hitungannya mungkin ya. Iya, Badan hisab ru'yatnya itu. ya bener teh, bener. Karena Iya, kayak iya. beda-beda masjid, beda-beda juga jadwalnya gitu. Oh iya. Hmm. Ya sih, kalau di sana alamnya emang nggak terlalu kelihatan kayak di Indonesia kayaknya ya. Iya teh, kalau karena musimnya kan teh, kalau musim Oh panas iya. kita lebih lama siang daripada malam. Oh iya, iya, iya. Tapi kalau mulai aktivitas pagi itu jam berapa? Tetap pagi teh, Aktivitas tetap jam 7, tetap jam 7. tetap teh. Cuman mataharinya Oh. aja keluarnya lebih cepat. Oh gitu. Iya, Iya. Masya Allah. Mungkin materinya cukup sekian dulu biar dibuka dibuka pertanyaan silahkan. Iya, buat Ini masih seputar waktu sholat sih ya. iya teh. Buat tante-tante, ibu-ibu ataupun teman-teman yang pengen bertanya, boleh menyalakan mic-nya ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan. Kalau mau yang seputar haid juga boleh. Kemarin kan sempat kelewat ya. Terburu-buru kemarin. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada nggak? Ada yang mau bertanya tentang waktu sholat? Belum ada, mau dilanjut aja. Ya, tadi kan waktu sholatnya sampai maghrib ya. Nah, maghrib itu ketika mega merahnya hilang, ada muncul mega putih dan mega kuning. Itu baiknya kita melakukan sholat isya itu ketika mega kuning sudah masuk sholat isya. Ya, kalau kita mau memperhatikan alam tuh nikmat banget, bisa apa ya, semakin banyak tasbih jadinya. Oh, yang seperti ini namanya mega kuning. Oh, ini mega putih gitu ya. Penting kita lihat juga keluar sebelum kita sholat, kita lihat perubahan alam itu gimana sih? Kok bisa sampai berubah waktu sholat tuh, kita lihat perubahan alamnya. Gitu ya. Jadi ketika mega merah masuk waktu zuhur sholat maghrib, kemudian mega kuning sudah mulai warnanya kuning, itu masuk di waktu isya. Ya, isya itu mega kuning sampai mega putih. Nah, yang baik itu melakukan sholat isya itu di waktu mega
putih. Jadi untuk sholat Isya ya Rasulullah itu memang melakukan sholatnya itu tidak di awal waktu karena beliau memperbanyak sholat awabin disebutnya ya. Jadi antara maghrib dengan Isya ini banyak wiridannya ya, sampai beliau melakukan sholat 20 rakaat bersama dengan para sahabat. Tidak hanya di bulan Ramadan aja. Jadi sholat awabin itu sholat yang dilakukan antara maghrib dengan Isya. Memang antara maghrib dengan Isya ini waktu-waktu yang digunakan oleh orang-orang soleh untuk membaca wirid-wirid, amalan-amalan, ya khusus doa-doa maunya di waktu itu. Nah, kalau di Indonesia sekitar jam 8, setengah 9. Jadi dari mega kuningnya ke mega putih itu sampai hilang. Nah, akhir dari sholat Isya itu kapan? Waktu sholat Isya sebelum terbit fajar. Ya, berarti di waktu sahur itu masih ada waktu sholat Isya. Kalau memang ketika malamnya dia kelupaan, wah belum sholat, ini jam berapa ini? Kalau memang belum azan subuh berarti masih ada waktu untuk melakukan sholat Isya. Seperti itu ya. Langsung kita bahas ke syarat wajib sholat ya. Jadi siapakah orang yang melakukan yang wajib melakukan sholat ya? Orang-orang yang memenuhi kriteria ini berarti dia wajib melakukan sholat. Artinya kalimat wajib itu apa? Wajib itu sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Ya, jadi tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang terkena kewajiban itu? Syarat itu wujub sholat. Salah satu asya ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, jadi syarat wajib sholat yang pertama beragama Islam. Jadi bagi orang yang non-Islam itu tidak wajib melakukan sholat. Jadi kalau misalkan ada non-Islam mau ikut-ikutan sholat sama kita, kamu lagi apa sih? Oh sholat ya, aku mau ikutan. Nah, sholat yang dilakukan itu tidak mengandung arti apa-apa. Ya, jadi ya nggak ada artinya, cuman hanya ikut-ikutan aja. Kamu kalau mau sholat, ayo baca syahadat dulu. Nah, baru sholatnya itu akan menjadi kebaikan, akan menjadi pahala, ya, akan menggugurkan kewajiban dia. Jadi selama orang itu, walaupun misalkan saya percaya kok kalau Islam itu baik, saya mau puasa, mau sholat, apapun yang dilakukan oleh orang Islam dia ikut aja melakukan, tapi belum pernah membaca 2 kalimat syahadat, maka apa yang dilakukan tuh ya sia-sia saja. Ya, syaratnya harus beragama Islam. Syaratnya Islam itu berarti harus membaca 2 kalimat syahadat. Nah, kalau orang yang murtad, ya, orang kafir, orang non-muslim dengan orang murtad itu kan beda ya. Orang murtad itu adalah orang yang muasalnya dia Islam, kemudian dia beralih agama, ya. Nah, dengan dia beralih dari Islam ke non-Islam, pindah agama ini disebut dengan murtad. Selama dia murtad, kalau dia kembali lagi ke agama Islam, ya, setelah dia murtad, dia kok bingung ini kayaknya agama nggak enak nih, balik lagi ke Islam, ya. Maka masa dia murtad ini, sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan, zakat yang ditinggalkan, itu harus diqadha. Ya, orang-orang yang murtad, ketika dia kembali lagi ke Islam, maka selama dia dalam kondisi non-muslim, ya, dalam kondisi murtadnya harus diqadha ibadahnya semuanya. Ya. Yang kedua, syarat dari wajibnya sholat itu adalah al-bulugh. Bulugh itu adalah baligh, ya, orang yang mencapai usia baligh. Ya. Tanda-tandanya baligh itu kan apa saja? Pertama, ya, bagi wanita ya sudah haid minimal usianya 9 tahun. Kalau laki-laki mengeluarkan mani, ihtilam atau mimpi basah minimal usianya 9 tahun. Kalau dia haid di sebelum usia 9 tahun maka bukan haid tapi darah kotor, darah penyakit, ya, istihadah. Kemudian kalau belum haid juga belum ihtilam, belum mimpi basah, belum keluar mani, maka usia baligh itu adalah 15 tahun.
walaupun belum haid, belum pernah keluar mani, tapi dia usianya 15 tahun, maka dia sudah baligh. Nah, dalam artian baligh ini wajib melakukan sholat. Gimana kalau anak kecil? Ya, anak kecil wajib nggak melakukan sholat. Anak kecil belum wajib melakukan sholat, tapi kita sebagai orang tua wajib untuk memerintah anak untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Ya, kita memerintah anak. Orang tua wajib memerintah anaknya ketika anaknya sudah berusia 7 tahun. Kalau anaknya sudah 10 tahun, diperintah masih belum mau sholat, ya kita sebagai orang tua dianjurkan untuk memberi hukuman yang menjerakan si anak. Ya, boleh dengan memukul, tapi bukan menyiksa. Ya, maksudnya pukulannya ini untuk hukuman agar dia jerak bahwa sholat itu bukan hal-hal yang jangan jangan main-main. Ini adalah kewajiban kita kepada Allah. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Ya. Jadi 3 syarat tadi, yang pertama beragama Islam, yang kedua berusia baligh, yang ketiga memiliki akal. Maksudnya memiliki akal, ya, dia memiliki akal dalam kesadarannya sendiri, tidak dalam kondisi mabuk, ya, bukan orang pingsan, bukan orang koma, ya, bukan juga dalam kondisi tidur. Jadi kalau ada orang yang tidur berhari-hari, ya, kemarin kan ada beritanya tuh ya, di Indonesia ada yang dia tidur sampai 2 minggu. Tidur aja terus ya. 2 minggu apa 1 minggu disebut sampai istilahnya putri tidur. Nah, selama dia tidur itu gimana? Dia wajib sholat enggak? Tidak wajib sholat karena akalnya hilang, ya. Orang tidur itu kan akalnya hilang, ya, masuk di alam bawah sadarnya, ya. Maka wajib sholatnya ketika kesadarannya itu telah kembali, ya, akalnya telah kembali. Sama ketika kita tidur, misalkan tidur di jam isya atau di jam maghrib, ketiduran pas waktu jam sholat maghrib, bangun-bangun udah waktu duha, ya. Jadi tidurnya tuh lama, misalkan ya. Dia waktu tidurnya pas maghrib, bangun-bangun waktu duha. Maka yang ketinggalan tuh kan ada sholat isya, ada sholat subuh, ya. Nah, yang tertinggal ini gimana? Dia dosa nggak? Tidak dosa, karena dia tidurnya tidak sengaja, ya. Maksudnya meninggalkan sholatnya dalam keadaan tidur. Artinya, ya, yang meninggalkan sholat dalam keadaan tidur, dia kesadarannya tidak ada, akalnya hilang, ya, pindah ke alam bawah sadar, maka tidak berdosa. Nah, ketika dia sadar, maka harus langsung diqodho tuh, ya, sholat isya dengan sholat subuh yang tertinggal gara-gara ketiduran tadi itu, ya. Nah, kalau misalkan ada mabuk, ya, atau orang gila, setengah kadang sadar, kadang enggak, ya, yang enggak wajib sholat yang seperti itu, ya. Jadi sekali lagi diulangi, wajib sholat itu bagi 3 orang syaratnya, ya. 3 kriteria ini harus terpenuhi bagi orang yang mau melakukan sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah berusia baligh. Yang ketiga, berakal, sempurna, sehat, ya, tidak dalam kondisi mabuk, tidak dalam kondisi epilepsi, ya, pingsan, koma, ya, itu tidak wajib sholat. Sekian dulu mungkin. Iya, Teh. Oke. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Perlu malu-malu. Teh, punten yang tadi yang kalau tidur itu dia nggak wajib mengqodho, Teh. Wajib mengqodho. Tidak berdosa, ya. Jadi ketika kondisi dia tidur, ada 2 sholat yang tertinggal, itu nggak berdosa. Beda ketika dia melek, tapi nggak tidur nih. Nanti aja sholatnya, nanti aja sholatnya, nanti aja sholatnya, sampai dia tidak melakukan sholat, berarti dia berdosa, ya, karena akalnya sadar, ya. Kalau kondisi tidur kan akalnya nggak sadar, ya. Maka dia tidak berdosa, tapi ketika bangun, ketika akalnya ini udah sadar lagi, ya, langsung mengqodho sholat yang tertinggalnya itu. Gitu. Oh, Ya. Iya. Lia mau mulai deh pertanyaan, Teh, kalau yang lain. Ya, silakan. Tiba-tiba kepikiran. Ya. Kalau misalnya ini, Teh, kadang kan kita di sini
Lia deh, lihat pengalaman Lia pribadi gitu. Kebablasan gitu Teh, padahal udah dipasang alarm semuanya kayak nggak denger buat subuh. Jadi pas bangun itu sholat kita, niatnya niat qadha atau niat sholat subuh biasa Teh, tapi kan matahari udah ada gitu. Nah, iya. Tentang niat ya, itu ada usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala. Nah, disebut dengan adaan itu artinya pada waktunya. Ya, lafaz adaan itu artinya pada waktunya. Ketika kita melakukan sholat di luar waktunya, ya itu sudah pasti lafaz adaannya ini diganti menjadi kodoan. Kodoan itu artinya melakukan sholat di luar waktunya, seperti itu. Jadi tetap kita niatnya kodoan usolli fardhu subhi, adaannya diganti dengan kodoan. Itu ya. Iya Teh, makasih Teh. Satu lagi Iya. Teh. Oh iya, gimana? Hmm? Dulu Lia pernah waktu di pesantren gitu, di situ kita sholatnya Isyanya diakhirkan Teh, katanya ada pendapat yang bilang Isya diakhirkan itu sunnah, itu gimana Teh? Iya, Itu tadi kan diungkapkan, heeh, diakhirkannya itu bukan di akhir sampai akhir. iya, heeh, Diakhirkan itu sampai mega putihnya hilang. Kan tadi ada mega merah, mega kuning, mega putih. mhm, Sampai mega putihnya hilang. Rasulullah juga mengakhirkan salat Isya tidak di awal waktu langsung. mhm, Karena melakukan sholat awabin itu tadi ya. Jadi kalau di pesantren biasanya ada pengajian pada maghrib sampai jam 8 gitu ya, baru kita sholat isya. Gitu. Padahal isyanya mulainya jam 7, tapi melakukan sholat isyanya jam 8 atau jam 9. Itu utamanya di situ jam 8 atau jam 9. Bukan diakhirkan di waktu sahur, bukan. iya, Akhirnya itu maksudnya ketika mega putihnya hilang. masuk. Kalau waktu itu kita diakhirkannya itu ke jam 11 gitu Teh, jadi emang Terlalu 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 iya, lama kayak sih itu. udah mau menutup kegiatan malam gitu, tinggal itu Iya, terus habis itu tidur ya gitu itu Teh. terlalu malam juga sih kalau itu. Cuman kalau memang berjamaah itu nggak apa-apa. Iya, berjamaah Nggak sih. apa-apa karena berjamaah jadi diakhirkan nanti sholatnya berjamaah, nggak apa-apa. Tidak di awal waktu langsung. Tapi kalau sekiranya dia tidak bisa melakukan sholat berjamaah, maka ambillah waktu di awal waktu. Ya, melakukan sholat di awal waktu. Coba aja deh, 5 waktu itu kita lakukan di awal waktu, pasti permasalahan kita itu dipermudah sama Allah. Ya, coba aja. Kalau posisinya kita nggak ada zikir-zikirnya kayak gitu Teh, sebaiknya di awal aja atau nggak apa-apa ngikut ngambil sunahnya Zikir-zikir agak gimana? diakhir? Jadi habis maghrib itu tidak ada maksudnya yang zikir, baca Al-Quran atau kegiatan-kegiatan yang kayak gitu, sewaktu isyanya masuk sebaiknya langsung sholat apa Ya nggak ikut apa-apa, mau sunahnya langsung tadi itu, daripada mau ngikutin sunnah tapi nanti kelupaan, ketiduran, kebablasan. lebih baik di awal waktu aja. Iya, Ya Teh, makasih iya. banyak Teh. Sami. Ya, Mungkin teman-teman atau tante-tante ada yang juga ingin bertanya, kita masih punya waktu insya Allah. ya silahkan. Lewat juga nggak apa-apa. Boleh di Gimana? luar tema seputaran sholat ya Teh ya. Ya, boleh, silahkan. Gimana? Udah paham semua kayaknya. Kalau nggak ada Lia lagi deh yang nanya. Oh iya, gimana? Silahkan. Soalnya kalau pertanyaan seputar sholat itu tuh kan karena kita sering gitu kadang ada yang tiba-tiba keinget gitu. Ya, Eh, jadi Teh waktu itu pengalaman Lia juga, kita pernah, kan masa corona gini masjid tutup ya Teh waktu itu. Terus habis itu, tapi kita dari awal nggak inget banget ini masjid tutup gitu Teh. Kita udah rencana emang mau ke masjid. Dan ternyata salah ngelihat jam juga kayak jamnya belum diputar gitu Teh. Jadi oh iya. ngehnya itu kayak udah di ujung gitu, oh udah mau masuk gitu. Pas kita udah nyari-nyari masjid Teh. Udah nyari-nyari masjid, terus juga wudunya juga kan jadi nggak bisa gitu ya Teh ya. Terus belum lagi selain itu kan kita
ya perempuan gitu teh, pasti ada najis yang dibawa kan harus dibuang. Nah waktu itu posisinya Lia serba salah, waktunya udah mepet, terus habis itu tempat sholatnya nggak ada, itu juga masih masih kotor gitu kan teh, tangannya belum kebuang gitu, walaupun pakai panty kayak gitu. Sholat sih tetap sholat, cuman itu sebaiknya dikodo ya teh ya? Kemarin Karena kan ya udah udah sempet tau ya. kayak ngebawa najis gitu teh. Kemarin sempat disampaikan boleh sholat dalam kondisi darurat apalagi di perjalanan dengan metode apa? Dihormati Lihormatil waktu. wakti. Ya. Ya, dengan metode lihormatil wakti. Ya, jadi kondisi kita yang nggak memungkinkan apalagi di luar rumah ya, di luar rumah dalam artian kita nih melakukan perjalanan kan berarti ya. Mau bawa salin lupa, daripada kita nggak sholat sama sekali, kita tetap melakukan sholat ya, tapi dengan niat lihormatil wakti ya, sama seperti di perjalanan kayak di kereta ya, perjalanan yang lama sampai melewati waktu sholat, beberapa waktu sholat itu kita tetap sholat ya, niatnya dengan niat lihormatil wakti. Kenapa kok boleh lihormatil wakti? Karena kita tidak bisa memenuhi syarat-syarat sholat ya, syarat sahnya sholat ya. Kalau tadi syarat wajibnya sholat, nanti minggu depan ada syarat sahnya sholat ya. Jadi bagaimana sholat kita ini bisa sah, itu harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya harus bersih tadi ya, kata Telia, kalau bawa najis gimana ya, nggak sah memang sholatnya ya. Ketika kita tidak bisa memenuhi syarat-syarat itu ya, maka kita bisa tetap wajib melakukan sholat ya, dengan sholatnya itu adalah lihormatil wakti. Nah, dengan begitu berarti karena lihormatil wakti ini sholat yang darurat ya, ketika kondisinya sudah normal diulangi lagi sholatnya di rumah dengan wudhu yang sempurna, pakaian yang suci, semuanya memenuhi syarat sahnya sholat gitu. Oke teh. Ya. Iya. Jadi nggak usah bingung ya, apalagi waktunya mepet, buru-buru aja Mepet sholat, banget kita teh. di mana nih? Kondisi yang memungkinkan kita sholat, buru-buru sholat dengan niat lihormatil waktu tadi itu. Oh, nggak bawa mukena, ya udah pakai pakaian yang ada. Apalagi sulit kalau di sana kan corona gini kan nggak ada disediain mukena ya biasanya. Apalagi di sana ada mukena. Kalau mau kena sih nggak jadi masalah banget gitu ya teh ya, karena bisa Ya, pakai manset segala macam. Masjidnya ya. itu teh tempatnya itu yang kita kayak kalau nggak siap-siap nyari taman yang agak nggak di keramaian gitu kan teh, ribet Oh juga. iya. Waktu itu kita soalnya lagi di tengah kota Itu kayak, kalau nyari arah sholat juga lihat di aplikasi gitu mungkin ya. iya teh, kita pakai aplikasi. Lihat di aplikasi arah kiblatnya. Iya. Iya teh bener. Terima kasih teh. Kalau ada yang Ya, mau bertanya boleh silahkan. silahkan. Nggak usah malu-malu, mau cerita dulu juga boleh. Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tante Ari. Mau tanya ya, Ustadz. Oh iya, waalaikumsalam. Silahkan. Saya mau meneruskan pertanyaannya Mbak Lia yang tadi karena bajunya atau kita apanya yang enggak perfect, jadi kita niatnya dengan niat salat hormati waktu. Lihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Iya, kan karena kita memang berniat untuk sholat dalam keadaan apapun supaya tidak meninggalkan sholat yang wajib. Ya. Itu kita setelahnya kita melakukan niat sholat lil hormati waktu itu, apakah setelah selesai sholat itu terus kita kembali ke rumah tapi saat waktu sholat yang kita kerjakan sudah habis, haruskah kita kodok lagi dengan untuk menyempurnakan dan dengan niat kodok atau gimana Ustazah? Ya. Jadi sebetulnya tadi udah ya, cuman kurang jelas mungkin ya.
Jadi yang namanya sholat lihormatil wakti itu sholat yang kita lakukan untuk menghormati waktu sholat. Ya, dalam arti ketika kita melakukan sholat lihormatil wakti, kita tidak terhitung sebagai orang yang melalaikan sholat, yang melupakan waktu sholat. Ya, kan ada wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ya, melupakan sholatnya, ya, melalaikan sholatnya. Nah, itu kan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat itu kan dosa besar, termasuk dosa besar orang yang sengaja meninggalkan sholat. Nah, untuk menghindari dosa besar itu bagaimana? Ya, kita bisa tetap melakukan sholat dengan niatnya tadi lihormatil wakti, ya, niatnya menghormati waktu sholat. Dengan kita menghormati waktu sholat, melakukan sholat semampunya, ya, kita tidak tergolong sebagai orang yang melalaikan sholat. Kita tetap terhitung sebagai orang yang melakukan sholat. Nah, karena sholatnya ini dalam kondisi darurat, ya, darurat kita tidak bisa maksimal. Ketika kita sampai di rumah, walaupun sudah keluar dari waktu sholatnya udah habis, sudah berubah waktunya. Tadinya sholat duhur udah berubah jadi asar, ya. Itu kita tetap menyempurnakan sholatnya, ya. Sholat yang tadi kita lakukan selama lihormatil waktu ini kita sempurnakan dengan niat qadha. Ya, jadi niat qadha itu bukan berarti kita meninggalkan sholat aja, ya. Jadi tetap sama, lafaznya qadhaan. Orang yang meninggalkan sholat sengaja, ya, kemudian dia mau menebus yang bolongnya itu, ya tetap niatnya qadhaan. Cuman bedanya apa? Dia dapat dosa besar karena sengaja meninggalkan sholat. Nah, kita mengqadha sholat, tapi niatnya itu menyempurnakan, ya, sholat yang sudah kita lakukan. Kita nggak terhitung sebagai orang yang melalaikan sholat. Seperti itu. Itu ya, bisa dipahami nggak? Jadi kita melakukan sholat, diulang lagi, disempurnakan lagi. Yang tadi itu belum bisa sah. Kenapa? Karena kondisinya kita sambil bawa najis, ya. Kadang tempatnya juga nggak tahu suci, nggak tahu enggak, gitu ya. Pokoknya sholat. Nah, itu perlu kita sempurnakan di rumah dengan memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, dengan niatnya qadhaan, karena di luar waktu sholat. Tuh, ya. Gimana Ibu? Bingung nggak kira-kira? Nggak bingung, terima kasih. Dan Ya. sedikit tambahan lagi, Ya. Sebaiknya untuk mengqadha sholat tersebut di waktu setelah kita sholat, di waktu sholat selesai dari waktu, misalnya kita mengqadha sholat zuhur, apakah setelah kita menjalankan sholat asarnya atau sebaiknya sopot, cepat begitu sampai rumah langsung diqadha dan asarnya nanti, atau gimana sebaiknya? Mana duluan gitu baiknya? Ya, kalau itu sifatnya tidak harus segera diqadha, tidak seperti orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, maka harus segera diqadha sholatnya. Kalau kita boleh sholat asar dulu, kemudian menyempurnakan sholat yang dihormatil waktu tadi, boleh. Tuh. Haruskah di waktu bisa nggak misalkan di waktu maghrib atau di waktu isya? Boleh. Bisa. Jadi dipermudah ya. Jadi wajibnya itu wajib muasaan, ya, diberi waktu longgar. Kalau yang melalaikan sholat, dia harus segera, ya. Jadi kalau misalkan dia itu ketidurannya ini bukan di seperti sudah azan, misalkan ya, sudah azan zuhur, tapi dia sengaja tidur. Nantilah sholatnya. Tidur sampai masuk waktu asar. Nah, padahal dia sudah dengar azan zuhur. Nah, dia termasuk orang yang lalai sholat. Ketika bangun harus segera langsung sholat. Ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat secara lalai sengaja, ya, dia harus segera melakukan sholatnya. Tapi untuk yang menyempurnakan sholat itu diberi keringanan muasaan, ya, diperluas waktunya, tidak harus segera. Gitu. Mengerti. Terima kasih Ustazah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kita buka teh pertanyaannya atau kita tutup? Assalamualaikum. Mau bertanya. Waalaikumsalam. Ya, Teh Dina. Ini saya mau nanya, dalam Ya. jamaah sholat perempuan semua jamaahan. Ya. Terus misal imam melakukan kesalahan dalam sholat, lupa rakaat misal atau lupa bacaan. Kita kan sebagai makmum mengingatkan dengan cara menepuk tangan ya? Ya. Nah gitu. Kalau misalnya imamnya tidak terdengar oleh imam, itu bagaimana ininya? Maksudnya untuk mengingatkannya dengan cara menepuk kan tidak terdengar. Nah, dengan cara apa lagi agar imamnya bisa mendengar gitu kalau sholatnya itu ada kesalahan gitu. Dalam mengimaminya ada kesalahan. Oh iya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Dalam mengingatkan sholat, itu kita lihat yang salahnya ini rukun atau sunnah. Misalkan salahnya itu nggak baca surat. Nah, surat itu kan sunnah. Baca surat setelah surah Al-Fatihah itu kan sunnah. Jadi, kalaupun terlewat ya udah nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi keabsahan daripada sholat itu. Tapi kalau yang tertinggalnya itu surah Al-Fatihah, misalkan ya, Fatihah itu kan rukun, ya, tidak boleh tertinggal dalam sholat, ya. Maka kita perlu mengingatkan, kalau sampai ruku nggak mengingatkan nggak ingat-ingat juga, kita boleh niat mufarokoh. Niat mufarokoh itu niat memisah diri dari imam, karena kita tahu bahwa sholatnya imam ini tidak sah karena meninggalkan rukun. Kayak misalkan dari surah langsung sujud, ya, meninggalkan ruku. Kita udah berusaha mengingatkan, dia nggak kembali ke posisi ruku. Ya udah kita niat mufarokoh, memisah diri dari imam. Maka kita jadi sholatnya munfarid, sholat sendiri. Tuh, kalau ingin menyelamatkan sholat kita. Karena kalau terus ikut sholatnya dia kan tidak sah sholatnya. Tuh ya, sampai akhir. Atau kalau mau tetap mengikuti imam salam, kita jangan dulu salam, kita nambah rokaat yang tadi. Rokaat yang tadi tidak sah. Iya. Gitu. Bisa dipahami nggak? Iya. Bisa, insya Allah. Iya. Kalau misalnya yang tertinggalnya apa tuh kira-kira? Yang salahnya? Misalnya dalam bacaan surat Al-Fatihah gitu. Ada yang salah misalnya gitu. Ketinggalan surat, iya. Atau ketinggalan surat atau Mengingatkannya enggak. itu dengan memukul, saja dipukul, tapi nggak boleh 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut batal, jadi 1 kali jeda dulu, 1 kali jeda. Tuh. Kalau laki-laki itu kan mengingatkannya dengan baca Subhanallah. Kalau perempuan itu cukup dengan menepukkan tangan. Tuh. Kalau tidak ingat juga, ya, kalau yang tertinggalnya itu rukun sholat, kita boleh memisah diri dari imam. Tuh. Memisahkan diri tapi dengan tidak membatalkan sholat yang sedang dilaksanakan gitu. Jadi memisah antara kaitan kita dengan imam itu kan nyambung ya. Kita mengikuti gerak-geriknya imam. Ketika gerak-gerik imamnya ini salah dan itu rukun, kesalahannya itu ya menyebabkan si sholatnya tidak sah, ya. Maka kita boleh niat mufarokoh. Niat mufarokoh, aku niat melepaskan diri dari imam. Kita melakukan gerakan sesuai kita sendiri, tidak mengikuti imam. Nah, status sholat kita jadi sendiri. Tapi harus memisah dari saf sholat nggak? Atau masih di dalam? Perlu. Nggak harus? Ya, kalau saf sholat nggak perlu memisah. Yang penting kita niat memisah diri. Oke. Ya. Terima Tapi kasih. itu ada upaya dulu, ada upaya untuk mengingatkan imamnya dulu. Imam. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Cukup mungkin ya? Iya, boleh Teh. Udah menit. Ya. Jazakillah Teh Azah.
Insya Allah buat teman-teman ataupun tante-tante yang memiliki pertanyaan bisa dikumpulkan ke minggu depan, karena minggu depan kita juga masih melanjutkan tema tentang sholat, insya Allah ya Teh ya. Insya Allah. Demikianlah kajian kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Teh Aza yang sudah mau berbagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Teh Aza hari ini sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Begitu pula Amin. untuk Teh Aza, semoga menjadi amal jariah. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Sebelum Amin. kita akhiri kajian kita ini, kami mintakan Teh Aza untuk memimpinnya dengan membacakan doa ya Teh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa mengisi waktu akhir. Kalau di sini akhir hari ya, kalau di sana siang hari ya. Iya, Teh. Dengan sesuatu yang bermanfaat, semoga apa yang kita bahas ini mendapat ridho dari Allah ya, menjadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada kalimatin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan mardiya wa la tu'adzibna 'alaihi wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya, Tante. Iya, Demikian sami-sami Bu. pada hari